Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, stay at home. Berjumpa dengan saya, Ibu Lutfi Khoiriyah, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Sebelum kita awali pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Next. Anak-anak, teks prosedur. Materi kita adalah teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu memahami informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, pertama, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dalam buku yang lain yang berjudul Yuk Ungkap Idemu Melalui Teks Persuasi hingga Teks Tanggapan, karya Minarni Tri Astuti tahun 2019, teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, dikutip dari situs Kemendikbud bahwasanya teks prosedur adalah jenis teks yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Contohnya, bagaimana cara memasak nasi goreng atau cara membuat kolam ikan sederhana atau cara mengoperasikan mesin CNC, cara bongkar pasang karburator, atau cara instalasi sistem operasi Windows. Atau yang anak listrik bisa cara merangkai panel listrik dan sebagainya. Itulah contoh-contoh dari prosedur. Selanjutnya, tujuan dari teks prosedur yang pertama, memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu yang mana cara pengerjaannya menggunakan prosedur yang sudah ditentukan. Sehingga saat kalian ingin membuat sesuatu harus mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Tidak boleh diacak. Selanjutnya, karena kenapa? Ketika diacak nanti, hasil yang akan diperoleh tidak sesuai atau tidak sempurna, bahkan bisa berakibat fatal. Nah, di dalam teks prosedur diuraikan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Berikutnya, kita masuk ke struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, material atau bahan dan alat. Yang ketiga adalah langkah-langkah dan penegasan ulang. Saya ulangi lagi ya, biar kamu semakin mantap. Nah, struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah materi, bahan, dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan terakhir adalah penegasan ulang. Nah, ini Ibu tampilkan sebuah contoh teks prosedur yang sangat sederhana, simpel. Apa? Cara membuat nasi goreng. Jadi ada materi, ada bahannya, ada alat-alat yang digunakan apa, ada cara membuatnya, ada 7 langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika membuat sebuah atau memasak nasi goreng. Selanjutnya, nah kita masuk ke unsur kebahasaan teks prosedur.
Yang pertama adalah konjungsi temporal. Apa itu? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan waktu. Contoh, kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, setelah itu. Nah, itu. Yang kedua adalah kata kerja imperatif. Apa itu? Kata kerja yang berisi tentang kalimat perintah atau kalimat larangan. Contoh, diamkan ubi selama 5 menit. Campurkan tepung terigu 3 sendok makan. Yang mana kata kerjanya? Diamkan, campurkan. Itu kata kerja imperatif. Yang ketiga adalah verba material. Apa itu? Segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh, potong cabai, haluskan bahan. Yang mana verba materialnya? Ada kata kerja potong, ada kata kerja haluskan. Nah, itu namanya verba material. Berikutnya adalah verba tingkah laku. Apa itu? Segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Misalnya, tunggu sampai air matang. Simpan dalam lemari es. Yang mana ungkapannya? Tunggu sampai matang. Simpan dalam lemari es. Berikutnya, selanjutnya. Unsur bahasa berikutnya adalah partisipan manusia, yaitu mengikut sertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan kata ganti orang. Misalnya menggunakan kata ganti apa? Anda atau kamu. Boleh. Oke. Berikutnya adalah penanda atau bilangan urutan yang bisa berupa angka atau penanda balet seperti tanda titik. Kalau bilangan urutan apa? Pertama, bisa kedua, bisa ketiga. Karena apa? Menunjukkan urutan-urutan langkah-langkah. Berikutnya adalah ada kalimat interrogatif. Apa itu? Kalimat tanya. Contoh, apakah sudah paham? Sudah mengerti? Apakah sudah matang? Yang manakah interrogatifnya? Menggunakan kata apakah. Yang lain diakhiri dengan tanda tanya. Itu ciri dari kalimat interrogatif. Unsur bahasa berikutnya adalah kalimat deklaratif atau pernyataan. Apa itu? Memberikan informasi. Contoh, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks prosedur. Contoh lagi, ikan hias koi itu membutuhkan kolam dengan air yang jernih. Nah, itulah tadi anak-anak materi kita kali ini tentang teks prosedur. Untuk lebih mempertajam kalian, nanti latihan soalnya bisa dilihat dan membuka di aplikasi link Elingo SMK Wali Songo 2 Gempol. Oke, semoga bermanfaat dan kita jumpa pada materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.